Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rini versus KKI. Apa yang kira-kira diperdebatkan di musik ini? Oke, kita bahas musik. Oke, kali ini saya akan membahas, saya tergerak ingin membahas sekali tentang yang kemarin sempat trending banget, itu lagunya Rini yang Aku Bukan Boneka, dan lagu KKI yang Keke Bukan Boneka. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, dari lagunya saja sudah berbeda. Ya, banyak yang salah paham itu plagiat, itu penjiplakan lah, atau seperti apalah. Tapi di sini saya sendiri memandangnya, lagu KKI itu yang Keke Bukan Boneka dan Rini itu kalau menurut saya itu sangatlah jauh sekali. Ya, kenapa jauh sekali? Karena dalam bermusik itu nada itu cuman ada 7: do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada itu nggak akan lebih dari itu. Jadi kalaupun ada kemiripan 1 atau 2 atau 3 notasi, itu hal wajar sekali dalam yang namanya musik. Ya, ada beberapa tipe. Ada yang disebut dengan plagiat, ada yang disebut dengan saduran, ada yang disebut dengan remix. Nah, kalau untuk plagiat, contohnya misalnya seperti kasus lagunya Ariel yang diambil oleh artis India. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu. Nah, itu sebenarnya mungkin maksud dari artis India ingin meremix tuh ya, lagu Tak Bisakah menjadi bahasa India. Nah, dalam artian kalau untuk meremix, merubah bahasa atau mengalih bahasakan dari lagu asli itu, di kita juga ada. Contohnya apa? Seperti contoh lagu ini. Tujhe dekha to ye jana sanam, 7 kata cinta yang kau ucap. Lagu India misalnya ya, lagu yang sering dibawakan oleh Ashraf, yang 7 kata cinta. Nah, itu namanya saduran, seperti lagu 7 kata cinta ini. Di bagian refnya kalian bisa dengar, atau di bagian awalnya sudah persis sama. Tapi itu bukan plagiat. Kenapa? Itu namanya saduran. Dalam artian saduran itu si artis sudah meminta izin dan memiliki izin untuk merubah lirik ke dalam bahasanya dia sendiri. Tapi untuk kasus yang lagu Ariel ini yang Tak Bisakah itu, kenapa disebut plagiat? Karena yang pertama dia tidak punya izin. Tidak punya izin kepada pihak label atau kepada pihak pencipta. Terus yang kedua, kalaupun ada kesamaan dalam dunia internasional, nah seperti tidak boleh melebihi dari 7 bar. Apabila melebihi dari 7 bar, itu akan disebut namanya pembajakan atau plagiat, peniruan suatu karya musik. Tapi apabila kurang dari 7 bar, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena balik lagi, nada itu cuman ada 7: do, re, mi, fa, sol, la, si. Semua lagu-lagu yang pernah kalian dengar itu pasti sangat ada kemiripan. Ya, contohnya lagi seperti artis kita nih, The Massive versus My Chemical Romance. Seperti lagunya seperti ini.
seperti itu ya. Lagunya seperti itu. Ini mulai dari intro ada kemiripan, tapi itu melebihi 7 bar? Tidak. Kurang dari 7 bar. Mungkin orang yang awam, wah itu penjiplakan. Tapi kalau menurut saya itu hanya kemiripan saja. Mulai dari tempo saja sudah berbeda. Gitu ya. Terus selanjutnya lagi contoh yang waktu sebelum The Massive itu ada Cell on Seven. Itu sangat booming sekali ketika Anugerah Trinah yang pernah aku miliki versus Cat Stevens ya yang Father and Son. Itu kalau didengarkan persis sama sekali, persis dengannya. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. We'll find Tetapi kenapa tidak dipermasalahkan? Karena yang dalam hukum internasional itu yang disebut dengan yang namanya plagiat itu harus lebih dari 7 bar. Kalau kurang dari 7 bar itu tidak jadi masalah. Dalam artian 7 bar itu dari awal menuju 7 bar itu persis sama. Notasi, tempo, tukan, semua persis sama, itu disebut plagiat. Tapi ketika misalnya dalam bar ke-1 sampai bar ke-4 sama, bar ke-5, ke-6, ke-7 berbeda, itu tidak jadi masalah. Itu bukan plagiat. Jadi ada 3 tipe. Yang pertama ada saduran, yang kedua ada remix, dan yang ketiga ada plagiat. Nah, sedangkan untuk kasus Rini dan KKI ini, coba kita simak dulu ya. Kita simak intronya. Intro, dari intronya saja sudah berbeda. Kalau menurut saya sudah berbeda. Ya mungkin hanya beat upbeatnya saja yang sedikit sama, tapi berbeda. Ya, sangat-sangat berbeda sekali kalau menurut saya. Ketika lagunya Rini itu versi intronya lama, tidak langsung masuk verse, tapi kalau untuk versi KKI intro sebentar dia langsung masuk verse. Dan seperti contoh potongan lagunya. Pikir aku akan tergoda saat kau bisikkan kata cinta. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan potongan lagu KKI yang ini. Kau dulu pernah bilang kepada diriku. Betul? Ya, berbeda. Jadi kalau menurut saya, kenapa kemarin sempat di take down oleh YouTube, itu mungkin karena ada label Sony Music, dan mungkin hanya kesamaan dalam judulnya saja. Tidak ada kesamaan dalam musiknya, apalagi nadanya. Jauh sekali kalau menurut saya. Gitu, makanya oleh YouTube kembali dipublish lagi. Karena dari pihak KKI mungkin menang dalam mensengketakan lagu tersebut. Tidak ada unsur plagiat atau unsur yang sangat-sangat sekali memungkinkan KKI itu plagiat. Jauh sekali zaman KKI dan Rini itu jauh sekali kalau menurut saya. Kalaupun ada kemiripan dalam dunia musik itu wajar. Ingat, patokannya hukum internasional berbicara ketika 7 bar, ketika musik setelah melewati 7 bar itu disebut plagiat. Ketika musik kurang dari 7 bar, mau sepersis apapun musiknya itu tidak akan dikatakan plagiat. Itu sudah hukum internasional, patokannya ke situ aja. Jadi kalau buat kalian nih yang ingin buat lagu, lu takut bentrok dengan lagu ini, intronya misalnya boleh sama, asalkan tidak lebih dari 7 bar, tidak jadi masalah. Ada yang bilang 7 bar, ada yang bilang 4 bar. Ya, patokannya itu saja. Tapi lebih baik kita originalitas saja dalam membuat sebuah karya. Ya mungkin itu saja reaksi dari saya tentang kemarin kasusnya Rini versus KKI. Ini sebatas pengetahuan musik saya saja karena saya juga suka membuat sebuah karya. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan karya saya juga ada kemiripan dengan karya orang lain. Tapi itulah yang namanya musik. Musik itu tidak lepas dari do re mi fa sol la si do.
pasti semua sama. Oke? Ketemu lagi nanti di vlog saya selanjutnya di bahas musik.